Halo sahabat-sahabat alkemi, salam chemistry untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video stoikiometri ini, kita akan membahas tentang rumus empiris dan rumus molekul. Disimak dengan serius ya. Sahabat-sahabat alkemi, yang dimaksud dengan rumus molekul adalah rumus kimia sebenarnya dari suatu molekul atau senyawa. Sementara, rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan mol paling sederhana dari senyawa tersebut. Sebagai contoh, senyawa glukosa dengan rumus molekul C6H12O6, ini perbandingan molnya adalah C-nya 6, H-nya 12, dan O-nya 6. Jika perbandingan ini dibagi 6, maka C-nya menjadi 1, H-nya menjadi 2, dan O-nya 1. Nah, perbandingan mol paling sederhana ini disebut rumus empiris. Contoh berikutnya adalah asam asetat CH3COOH. Di sini atom karbonnya ada 2, hidrogennya ada 4, oksigennya ada 2. Jika disederhanakan dengan membagi perbandingan mol ini dengan angka 2, maka C-nya menjadi 1, H-nya menjadi 2, O-nya menjadi 1. CH2O. Ini rumus empirisnya. Berikutnya Fe3O4. Perbandingannya Fe3O-nya 4. Nah, ini tidak bisa disederhanakan lagi, maka rumus empirisnya tetap Fe3O4. Contoh berikutnya asam oksalat H2C2O4. Ini perbandingannya 2, 2, 4. Nah, ini bisa dibagi 2 semua, sehingga menghasilkan rumus empiris H-nya 1, C-nya 1, O-nya 2. Ini perbandingan mol paling sederhana dari H2C2O4. NaCl, Na-nya 1, Cl-nya 1, ini sudah paling sederhana, sehingga rumus empirisnya tetap NaCl. Terakhir, besi 2 fosfat. Di sini besinya 3, fosfornya 2, oksigennya 8. 3, 2, 8 tidak dapat disederhanakan lagi, sehingga rumus empirisnya tetap Fe3PO4 2 kali. Nah, itu hubungan rumus molekul dengan rumus empiris. Rumus empiris adalah perbandingan mol paling sederhana dari suatu senyawa. Jika rumus molekul dibagi dengan bilangan tertentu sehingga perbandingan molnya paling sederhana, menghasilkan rumus empiris. Contoh yang lain, rumus molekul C2H2. Maka ini bisa disederhanakan dengan membagi 2, menghasilkan rumus empiris CH. C2H4 juga bisa dibagi 2, rumus empirisnya CH2. C6H14, 6 dan 14 ini bisa dibagi 2, menghasilkan rumus empiris C3H7. Kemudian tadi CH3COOH, ini C-nya ada 2, H-nya ada 4, O-nya ada 2, sehingga bisa dibagi 2, menjadi rumus empiris paling sederhana CH2O. C6H12O6 tadi kita bagi semuanya dengan 6, sehingga C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Rumus empirisnya CH2O. Lalu NaCl sudah merupakan perbandingan paling sederhana, sehingga rumus empirisnya tetap NaCl. Kemudian urea, CO, NH2 2 kali, C-nya 1,
O-nya 1, N-nya 2, hanya 4, tidak bisa disederhanakan lagi. Rumus empirisnya tetap. Lalu H2O, rumus empirisnya tetap H2O. Kemudian CO2, C-nya 1, O-nya 2, 1 dan 2 tidak bisa disederhanakan lagi, maka rumus empirisnya tetap CO2. Sekali lagi, rumus molekul jika dibagi dengan bilangan bulat tertentu akan menghasilkan perbandingan mol paling sederhana yang disebut dengan rumus empiris. Selanjutnya, bagaimana menentukan rumus empiris suatu senyawa? Yang pertama, tentukan mol dari masing-masing atom penyusun senyawa tersebut. Kemudian, tentukan perbandingan mol berupa bilangan bulat paling sederhana. Yang ketiga, perbandingan mol yang paling sederhana itu merupakan rumus empirisnya. Nah, coba kita simak contoh berikut ini. Sejumlah sampel zat mengandung 11,2 gram besi dan 4,8 gram oksigen. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Diketahui ArFe 56 dan ArO 16. Langkah pertama, kita harus tentukan mol dari seluruh atom penyusun senyawa itu. Nah, diingat kembali, jika diketahui massa zat, maka menentukan molnya adalah massa per AR atau MR. Nah, ini untuk Fe. Masanya 11,2 gram, maka mol Fe adalah massa Fe per ArFe. Tinggal dimasukkan, masanya 11,2 gram per AR-nya 56. 11,2 per 56 diperoleh mol Fe adalah 0,2 mol. Silahkan sambil dihitung. Untuk oksigen, masanya adalah 4,8 gram. Maka mol oksigen adalah massa oksigen per AR oksigen. Masanya 4,8 gram per 16. Diperoleh mol oksigen adalah 0,3 mol. Ini mol Fe, ini mol O. Sehingga perbandingan mol Fe banding mol O adalah Fe-nya 0,2, O-nya 0,3. Maka perbandingan paling sederhananya adalah 2:3. Nah, perbandingan mol paling sederhana inilah yang membentuk rumus empiris. Fe-nya 2, O-nya 3, sehingga rumus empirisnya Fe2O3. Mudah-mudahan bisa Anda pahami ya. Berikutnya, menentukan rumus molekul. Tadi sudah dibahas, rumus empiris jika dikali dengan bilangan bulat tertentu menghasilkan rumus molekul. Nah, sehingga ini rumus empiris itu kalau dikali dengan bilangan tertentu menghasilkan rumus molekul. Nilai N atau pengali ini dapat ditentukan jika rumus empiris dan massa molekul relatif zat diketahui. Caranya, MR rumus molekul itu adalah N dikali MR rumus empirisnya. Diingat-ingat ya, yang ini rumus empiris jika dikali N menghasilkan rumus molekul. Kemudian untuk mencari N, MR rumus molekul itu sama dengan N dikali MR rumus empiris. Contohnya, suatu sampel senyawa mengandung 92,31% karbon dan 7,69 hidrogen. Jika senyawa tersebut mempunyai MR26, tentukan rumus molekul senyawa tersebut.
Nah, kita harus tentukan dulu rumus empirisnya bagaimana. Untuk mempermudah perhitungan, kita misalkan massa senyawa total adalah 100 gram. Maka massa C berbanding massa H adalah 92,31 gram berbanding 7,69 gram. Perhatikan ini. Senyawa mengandung 92,31%. Jika massa totalnya kita andaikan 100 gram, maka karbonnya berarti 92,31 gram. Kemudian, hidrogennya 7,69%. Kalau massa totalnya 100 gram, berarti massa hidrogennya adalah 7,69 gram. Kemudian ini dicari molnya. Mol adalah massa per AR-nya. Perbandingan mol karbon per mol hidrogen adalah mol karbon, massa karbon per AR karbon, mol hidrogen, massa hidrogen per AR hidrogen. Kita masukkan angkanya. Massa karbon 92,31 per AR-nya adalah 12. Kemudian mol hidrogen adalah massa hidrogen per AR hidrogen. Massanya 7,69, AR-nya 1, berarti per 1. Kemudian ini kita hitung. 92,31 per 12 adalah 7,69. Kemudian yang hidrogen 7,69 per 1 adalah 7,69. Nah, ini banding ini adalah 1:1. Berarti nanti rumus empirisnya C-nya adalah 1, H-nya adalah 1. Maka rumus empirisnya adalah CH. C-nya 1, H-nya 1. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana mencari rumus molekulnya. Nah, ini tadi rumus empirisnya adalah CH. Kemudian MR rumus molekul itu sama dengan N dikali MR rumus empiris. Kita cari. MR rumus molekul adalah N dikali ARC ditambah ARH. Rumus molekulnya tadi 26. Kemudian ini N, ARC-nya 12, ARH-nya 1. Berarti 26 sama dengan N dikali 13. Maka N-nya adalah 26 dibagi 13 sama dengan 2. Nah, ini adalah pengali untuk rumus empiris CH. Maka, rumus molekulnya adalah CH dikali 2. Maka senyawanya adalah C2H2. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya sebagai soal latihan, Anda coba soal-soal berikut ini. Silakan didiskusikan bersama teman-teman Anda. Yang pertama, dalam 100 gram senyawa terdapat 40% kalsium, 12% karbon, dan 48% oksigen. Tentukanlah rumus empirisnya. Anda ingat, tahapan menentukan rumus empiris adalah tentukan jumlah mol dari semua atom penyusunnya. Kemudian, tentukan perbandingan mol yang paling sederhana. Kemudian yang ketiga, perbandingan mol paling sederhana itu menunjukkan rumus empirisnya. Yang kedua, suatu senyawa mengandung 40% karbon dan 6,67% hidrogen. Sisanya adalah oksigen. Kemudian massa molekulnya 180. Nanti massa molekul ini digunakan untuk mencari N atau pengali dari rumus empiris. Rumus empirisnya kalau dikali dengan N akan menghasilkan rumus molekul.
Yang ketiga, suatu senyawa oksida nitrogen NXOY mengandung 63,16% nitrogen dan 36,84% oksigen. Tentukan senyawa tersebut. Nah, kalau diketahui persen, untuk memudahkannya, dimisalkan massa total senyawa itu 100 gram. Sehingga nanti nitrogennya ini adalah 63,16 gram dan oksigennya 36,84 gram. Dari massa kemudian ditentukan molnya dengan persamaan massa per AR. Ini AR-nya sudah diketahui. Kemudian tentukan perbandingan mol paling sederhananya. Yang keempat, suatu senyawa hidrokarbon mempunyai rumus empiris CH2. Nah, ini rumus empirisnya sudah diketahui. Jika 5,6 liter gas tersebut pada keadaan standar mempunyai massa 14 gram, tentukanlah rumus molekul gas tersebut. Nah, ini massa 14 gram. Dan volume gas ini digunakan untuk menentukan MR-nya. Nah, ingat kembali materi konsep mol. Jika lupa, Anda bisa menyimak kembali videonya. Setelah ketemu MR, maka kita akan memperoleh harga N atau pengali untuk rumus empirisnya. Rumus empiris jika dikali dengan bilangan tertentu menghasilkan rumus molekulnya. Selamat mencoba dan selalu berdiskusi dengan teman-teman Anda. Mudah-mudahan Anda dimudahkan dalam belajar. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.